Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang senantiasa memegang kendali hidup saya dan saudara. Selamat sore saudara, kembali kita dalam program Kasih Kristus. Terima kasih buat kesetiaannya Burom. Burom tadi barusan sudah chatting saya. Salam, kok belum mulai mbak? Wah, haleluya. Tuhan memberkati semua, kita rindu kebenaran, kita semua. Biarlah hati yang haus, hati yang lapar akan kebenaran senantiasa tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Shalom Burom, Tuhan memberkati, haleluya. Mari kita angkat pujian saudara. Kita satukan hati kita angkat pujian. Tuhan itu baik kepada setiap kita dan saudara. Shalom juga Dina, Tuhan memberkati, haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpahkan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpahkan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah semakin hari semakin bertambah besar Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Salam Pak Siswo, Tuhan memberkati. Berlimpah kasih-Mu, haleluya. Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Haleluya. besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin Hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Haleluya. semakin hari Semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Salam basuh terima, Tuhan memberkati. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. haleluya. Salam Natalia, Tuhan memberkati. Selamat bergabung. Semakin bertambah besar anugerah. Salam Bu Tentrem, Tuhan memberkati. Haleluya. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan lebih lagi, semakin hari hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat sore yang indah ini. Terima kasih buat anugerah-Mu 18 Mei 2020. Kami rindu menyenangkan-Mu melalui pujian penyembahan. Lebih lagi terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Haleluya. Kepada kehendaknya
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak hatiku. Percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Dia punya rencana. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita satukan hati, kita angkat pujian, kembali kita menyembah Dia. Kita percaya Dia Allah yang hebat. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. Haleluya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan kiranya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terjadi dalam setiap kami Tuhan. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka,
malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom Bulisti, Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Haleluya. Daripada sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah. Salam Dokter Ari, Tuhan memberkati. Memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak disembah dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati aku dan memperluas. Salam Ibu Susilawati, Tuhan memberkati daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai
aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan akan menimpa aku. Kiranya kami mengucap syukur, kiranya sore yang indah ini, setiap kami baik yang streaming maupun kami yang ada di tempat ini, kami rindu mengalami lawatan-Mu lebih lagi. Urapi kami, karena kami rindu urapan-Mu. Kami rindu kehadiran-Mu, karena kami tahu kehadiran-Mu yang akan mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah kepada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara, Allah yang senantiasa cinta kepada kita, Allah yang setia, Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan saya dan saudara, Allah yang memperhatikan kita sampai hari ini 18 Mei 2020, dari terbit matahari sampai terbenamnya kita dalam kasih Tuhan. Tangannya yang kuat perkasa mencengkeram saya dan saudara, orang-orang yang mengandalkan Dia. Haleluya. Sore yang indah ini saudara, kita akan kembali menyampaikan tentang pribadi kasih, yaitu Allah sendiri, Jesus Christ. Kita rindu setiap kita mengalami kasih-Nya Tuhan. Setiap kita hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan Allah sudah memberi kita, sudah memberi teladan kepada saya dan saudara. Betapa besar cinta Tuhan akan dunia ini. Bapa mengasihi dunia sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mari kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa, Aba Pada mengaruniakan anaknya yang tunggal, Jesus Christ, buat saya dan saudara. Firman-Nya mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, barusan saya pelayanan dengan tim saya juga. Pulang tadi sampai rumah jam 5.04 ya. Saya mengucap syukur buat kasih Tuhan. Tadi di tol sedikit ada macet saudara. Mau masuk ke Kerapia itu terhalang beberapa mobil. Jadi saya percaya kasih kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat. Aba Pada mengaruniakan anaknya yang tunggal buat saya dan saudara. Saudara, mari kembali kita merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Gak pantas kalau kita bersantai-santai. Gak pantas kalau kita tinggal dalam zona nyaman kita. Gak pantas kalau kita hanya memangku tangan, hidup di dalam semua yang serba liturgi. Semua yang serba sudah tersusun rapi di program. Tapi marilah kita hidup seperti yang Tuhan mau. Belajar mengerti seperti yang Dia mau. Tadi saya sampaikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam pelayanan saya berjumpa dengan beberapa partner ya. Saya mengatakan saudara, satu hal, tidak ada yang lebih indah selain kita bersandar penuh kepada Tuhan. Saya katakan, nanti lihat, kalau semua yang tidak berasal dari Tuhan, semua yang munafik, semua yang pura-pura, semua yang tidak sungguh-sungguh, semua yang tidak dasarnya kasih,
semua akan lenyap. Tinggal kasih. Pengharapan, iman, dan kasih. Tinggal kasih, saudara. Yang tinggal selamanya tidak akan pernah bisa punah kasih itu. Karena kasih itu pribadi Allah sendiri. Tuhan Yesuslah pribadi kasih itu. Yang sore ini, kemarin, dan sekarang saya sampaikan tentang kasih. Kita harus mengasihi, saudara, dengan perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, supaya keselamatan yang adalah kasih Allah yang dianugerahkan kepada saya dan saudara dari Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Tolong Mas Bagas. Roma 10 ayat yang ke-9 dan ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 mengatakan, saudara, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu, saudara dan saya, akan diselamatkan. Saudara, kuncinya adalah mengaku dengan mulut, dan supaya saya dan saudara percaya dalam hati. Mengaku dan percaya. Saudara, firman-Nya mengatakan bahwa Allah telah membangkitkan Dia, bagian B, ayat Roma 10 ayat 9 bagian B, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kuncinya mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara dan saya, berapa banyak yang tidak percaya Yesus itu Tuhan? Berapa banyak yang menganggap hanya sekedar tidak mengaku, atau mungkin mengaku tapi tidak mengaku di dalam hatinya, tidak percaya sampai ke relung hati yang paling dalam. Makanya saudara, setiap sekali saya melayani, saya tanya, tidak penting titel derajatnya seperti apa, saya selalu tanya, sudah percaya Tuhan? Sudah. Ke gereja, pelayanan, dengan hatimu, dengan segenap hatimu kah, Bu, Pak? Kalau dengan segenap hati, saudara dan saya, perbedaannya sangat jelas. Jangan katakan, saya tidak tanya pelayanan, nggak jadi patokan. Mau satu hari ria pelayanan 24 jam nggak tidur sekalipun, kalau bukan karena didasari dengan kasih, nggak ada faedahnya firman Tuhan. Firman-Nya kemarin di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13 1-13 dikatakan, sekalipun saya bisa berbahasa ria, bisa berbahasa semua bahasa manusia, juga bahasa malaikat. Coba tolong Mas Bagas bukakan 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun berbahasa, biar pas saudara. Ya, firman-Nya mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Percuma. Sekalipun riawah pelayanan sehari hebat, bernubuat di ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman untuk memindahkan gunung. Saudara, memiliki seluruh pengetahuan,
Firman-Nya mengatakan, Tuhan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Amin. Saya tidak berguna, saudara. Ria gak berguna. Wah, pelayanan hebat dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi tidak tidur. Tidak ada gunanya kalau dasarnya bukan kasih. Tadi saya sampaikan, saudara, beberapa teman partner kita. Mereka seorang pemimpin perusahaan. Saya katakan, supaya engkau memiliki kasih, perusahaanmu akan dibawa Tuhan terus naik dan tidak turun. Ayo miliki kasih. Rangkul semua para staf karyawan yang ada. Percuma kalau nggak punya kasih. Punya uang bisa bayar orang pun orang nggak akan betah. Belajar untuk mengasihi. Saudara, kita punya asisten rumah tangga di rumah. Kalau kita nggak punya kasih pun percuma, nggak akan betah. Gonta-ganti nanti datang. Loh, kok wis gantine? Singkai menikah, Bu. Menikah apa ora? Menikah tenan, mau menikah terusan gitu. Saudara dan saya mesti kok bilangnya menikah. Keluar. Kalau kita nggak memiliki kasih, mau seperti apapun kita punya pengaruh, lama-kelamaan gak akan ada satupun yang betah tinggal bersama dengan saya dan saudara. Kasih itu hukum terbesar. Kasih itu pribadi Allah yang harus kita kenakan setiap hari dalam setiap aspek hidup kita. Yang kita pikirkan hanya kasih. Aduh, mengko piye iki? Mengasihi itu bukti, saudara. Mengasihi itu ada buktinya. Kembali ke ayat yang tadi, Roma. Mengasihi itu ada buktinya, saudara dan saya. Saudara, kami percaya saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang memiliki kasih. Saudara, pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati. Saya mengucap syukur Tuhan pertemukan kita, salam semuanya yang sudah streaming, Bapak Ibu semuanya. Saya bersyukur nanti setelah COVID ya. Kalau saya tuh kapan aja ketemu orang, oh ini tadi habis ketemu orang banyak saudara. Dari berbagai macam daerah, kota ya. Kita ketemu siapa aja bebas saya saudara. Tapi mungkin nanti setelah COVID aja lebih baiknya. Kita bisa bertemu satu dengan yang lain, saling mengasihi, satu dengan diekspresikan, dibuktikan ya saudara. Saya mengucap syukur. Padahal rencana saudara, Bu Eri sudah memberi saya jadwal di bulan 5 ini, khotbah ini ada Dr. Eri. Di gerejanya saya sendiri yang bilang minggu ketiga ya. Tapi Tuhan punya kehendak dan rencana lain. Ada COVID, saya percaya setelah COVID kita akan pesta di GBI Kana Ungaran. Saya percaya rumah Tuhan di GBI Kana Ungaran akan dipenuhi kasih kuasanya mulai hari ini sampai selamanya. Saya percaya hambanya yang dipercayakan itu bukan kebetulan. Melalui penggembalaan Bapak Pendeta Andreas Anwar, kuasa Roh Kudus akan terus menaungi gereja GBI Kana yang ada di Ungaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur semua karena kemurahan Tuhan. Saya juga percaya setiap GBI yang ada di kota Semarang yang sudah ada jadwal saya percaya kuasa Tuhan kita akan dipertemukan nanti saudara setelah COVID-19, setelah pemerintah sudah mengizinkan kita kembali untuk beribadah. Kita akan kembali beribadah. Kita ini manut. Bu Eri bilang amin. Tuhan memberkati Bu Eri, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara dan saya ini orang-orang yang dipilih Allah, dipanggil dan dipilih. Saya itu senang sekali, saya kangen. Tadi saya bilang, Bu, mbok nanti sampai teman saya ndak berani ngomong loh. Harus jam 5 ya, Bu. Padahal saya tahu hatinya mau bilang mbok mengko sing jam 8. Ndak bisa. Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa menutup.
Wah, nyetanginnya saudara, apa nyetirnya saudara. Ini driver profesional ini. Urapan Roh Kudus turun, saya bilang, ayo cepat. Jangan bikin lama, saya bilang. Jangan buat semua menunggu. Tuhan itu baik saudara. Kasih kemurahannya kurang sampai masuk gang rumah saya. Saya udah bilang sama Bu Ana, saya tolong Bu Ana bukakan keluar, saya bilang. Tuhan itu baik. Ya, amin, Dokter Eri. Yesus luar biasa, darahnya cukup buat saya dan saudara. Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Tidak ada yang seperti dia. Salam Bu Wulan, Tuhan memberkati, selamat bergabung. Saya percaya saudara, kasih kuasa Tuhan yang sungguh sangat besar kepada saya dan saudara melingkupi setiap kita. Pribadi-pribadi, saudara, pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau dibentuk loh. Saya sampai merinding saudara. Benar, saya dipertemukan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Kita lebih dari 2. Saya juga nggak bilang ke siapapun, ayo ikut streaming, enggak saudara. Biarkan Tuhan yang memberitahu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ditanya baru saya jawab. Supaya apa? Dari Tuhan jauh lebih enak daripada dari mulut ria. Nggak ada faedahnya saudara. Nggak ada apa, tapi saya minta Tuhan pimpin, urapi terus kami tim PDH. Supaya kami ada untuk memberkati sesama kami dimanapun. Satu tanda bahwa melalui pandemi COVID-19 nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan, diagungkan, dimasyurkan. Haleluya. Melalui pengorbanannya dan penyaliban dalam kematiannya saudara dan kebangkitannya, itulah tanda kasih Allah kepada saya dan saudara. Pengorbanannya menebus dosa kita dan kebangkitannya memberi kuasa kepada kita untuk berbuat kasih, untuk mempraktekkan kasih, untuk melakukan hari lepas hari harus mengasihi. Karena kasih Bapa kepada anaknya yang diberikan kepada Yesus Tuhan, diberikan untuk dunia kepada saya dan saudara. Kita harus ikuti teladannya, enak saudara. Tinggal ngikuti teladan Tuhan. Gak usah yang lain. Gak usah saudara, wah nanti kalau aku praktekkan kasih, aku melakukan dengan perbuatan tentang aku bisa rugi. Tidak saudara. Saya katakan tadi sama pengusaha-pengusaha yang ada, semuanya harus mengasihi. Wes diberkati. 2 kali lipat Tuhan pulihkan. Dulu bangkrut saudara. Dulu dirampok, ditipu orang habis-habisan. Ceritanya panjang. Nanti saudara, sekali waktu beliau sudah beberapa kali sering saya minta untuk menyampaikan khotbah di gereja kita. Saudara dan saya, mari kita belajar. Untuk apa? Kembali lagi flashback ke belakang. Bahwa Allah itu baik. Kalau bukan Allah yang menolong saya dan saudara, apalah jadinya kita? Tuhan sudah memberi teladan melalui anaknya pribadi kasih. Mengasihi saya dengan saudara tanpa syarat. Kasih agape yang diberikan. Kalau kasihnya bersyarat, tim PDH belas nggak ada layak-layaknya, nggak memenuhi syarat belas. Kami nggak memenuhi syarat belas. Nggak ada syarat yang bisa nggak memenuhi belas kami ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami nggak memenuhi syarat kalau pakai syarat. Tapi karena tidak bersyarat, karena bukti cintanya kepada saya dan saudara, makanya kami ada sampai hari ini 18 Mei 2020. Amin. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan untuk masuk ke terang Tuhan yang ajaib. Kita buka di dalam 1 Petrus 2. Tolong Mas Bagas dibacakan. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Saudara, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Bagian saya dan saudara memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Terus? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Kepada terangnya yang ajaib. Saya dan saudara ini dari kegelapan dipanggil Tuhan, dikeluarkannya kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Haleluya. Berkat yang luar biasa. Lanjut. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, kita dulu bukan umat Allah. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ingat. Waktu pertama Ria dipanggil seperti apa? Baca Alkitab aja enggak bisa. Yang ngajari aja anak kecil-kecil, anak SD. Bolak-balik lali, bolak-balik lupa. Ingat. Saya selalu ingat, saudara. Kebaikan Tuhan menempatkan anak-anak kecil di samping kanan kiri saya. Dipakainya anak-anak untuk mendidik orang yang umur 24 tahun. Saya bersyukur punya Allah seperti dia. Cara kerja Tuhan, pertolongannya unik, saudara. Kalau kita renungkan, kita bisa dibuat tertawa. Betapa hebatnya engkau. Tertawa karena bersuka cita. Salam Mas Rama, Tuhan memberkati. Salam Bu Arsini dan keluarga. Tuhan memberkati setiap kita. Saudara, kalau diingat-ingat itu bikin ketawa. Semuanya aneh-aneh Tuhan kerjakan. Tapi endingnya membawa kita mengenal, tinggal, bahkan bukan sekedar mengenal, tapi tinggal di dalam kebenaran itu sendiri. Saudara, mari kita terus belajar. Firman-Nya mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Saya dan saudara beroleh belas kasihan dari Allah Bapa. Saya dan saudara ini karena belas kasihannya 18 Mei 2020 ada. Karena belas kasihan yang dinyatakan melalui hidup saya dan saudara. Kita mengalaminya, bukan saja kita menikmati dengan segala berkat yang limpah. Berkat Tuhan limpah di dalam saya dan saudara. Tidak pernah kekurangan satupun yang baik di dalam setiap hidup kita. Saudara, tujuan Tuhan supaya saya dan saudara memberitakan kasih Tuhan yang telah menebus saya dan saudara. Saudara, firman-Nya di dalam 1 Yohanes 3 mengatakan, anak-anakku, coba Mas Bagas, ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Jangan mengasihi hanya dengan perkataan dan dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan yang dipimpin kebenaran. Makanya saudara, kalau ada sesuatu masalah, persoalan, istimewa COVID kemarin, saya katakan kepada tim PDH WBI, saudara, ada yang tidak bisa bekerja karena diliburkan. Saya bilang ke sini aja, datang ke sini ndak apa-apa, ke sini dalam arti menikmati bersama berkat Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, leader, mentor, kita jangan mengasihi hanya dengan mulut, saudara. Hanya dengan lidah. Gak boleh kita hanya mengasihi hanya dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi harus dengan perbuatan. Dan dalam kebenaran. Makanya gak semuanya saya bisa lakukan. Karena ya ini dan dalam kebenaran. Dan dalam kebenaran, patokannya dalam kebenaran. Contohnya ada persoalan masalah selama COVID. Ya memang, mereka buat masalah kan datang dari manusianya sendiri, bukan Tuhan yang buat, saudara. Dari manusianya sendiri membuat susah dirinya sendiri.
Tidak semuanya. Karena apa? Dalam kebenaran artinya kita harus didik mereka untuk mengenal kebenaran, tinggal di dalam kebenaran. Supaya paham, saudara. Seperti malam hari ini, nanti kita ada WPI di sini, saudara. Kita ada WPI pukul 7.00, 19.00 maksud saya. Tetap selalu ada, tidak pernah libur dari COVID-19 itu, kita tidak pernah libur. Wah, kalau libur nanti napas saya bisa libur, saudara. Karena yang memberi napas sang sumber hidup ingin dipuji, disembah. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan, Pak RT terbaik, Pak RW dekat rumah saya. Kelihatan itu belakang rumah saya itu Pak RW, Pak RT, satu RT kita luar biasa. Karena apa, saudara? Karena itu, buah itu berbicara kembali tentang buah. Di mana kita berdomisili, Allah turut bekerja. Kasih setia Tuhan, tetangga kanan kiri pun mendukung, cinta banget. Padahal mereka bukan orang yang percaya Tuhan. Tapi mereka bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah Immanuel, Allah yang telah mengorbankan dirinya buat kita dan saudara. Buktikan. Jangan biarkan pengorbanan Tuhan sia-sia dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang akan kita bahas, tapi kita akan selesaikan nanti, saudara, setelah di season yang kedua, maksud saya, saudara, karena saya percaya waktunya nggak cukup. Mari, saudara, kita belajar. Firman-Nya mengatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 tadi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Dalam kebenaran, perbuatan dan dalam kebenaran, semuanya. Sampai saya katakan beberapa teman yang mungkin sudah nggak kerja atau masih diliburkan atau bagaimana, kalau ngerjain tugas anaknya nggak apa-apa kesini semua. Semuanya nggak apa-apa, kumpul, malah saya seneng. Saya itu, saudara, kalau dikerubungi orang malah seneng. Sedino itu yang ada di dapur, di pawon, masak saya. Seneng, hobi saya itu masak-memasak. Kalau saya tidak masak sehari itu susah hati saya. Karena apa, saudara? Kalau kita habis lab gini tuh kita lapar, saudara. Dan semua kita itu membutuhkan kan tenaga-tenaga kita, kuasa-kuasa Tuhan. Saya selalu rindu. Makanya saya bilang jangan dibuat susah. Tuhan izinkan ada COVID-19 ini semua baik. Tidak usah kita susah, kumpul malah seneng. Wah, saya kalau banyak orang nih bisa tidur sini semua, wah seneng sekali saya. Bersuka cita, bergembira riah, saudara. Saya selalu bergembira, seneng sekali. Karena apa? Saya tidak bisa membalas kasih yang Dia berikan kepada saya. Saya nggak bisa membalas kebaikannya. Hari ini, saudara, tadi Ibu Ristiowati chat saya, kalau beliau mengatakan seperti ini. Nanti kita lanjut, saudara, ya. Firman-Nya di season yang kedua, beliau berkata, saya opnam di Hermina, Bu. Mari nanti kita satukan hati, kita berdoa buat Oma ini melalui pertolongan kasih Tuhan. Tuhan tolong 6 tahun yang lalu dari kanker payudara stadium 3B, saudara. Kuasa Tuhan menolong kami, tim BPI banyak macam dan PDH. Ada yang ringnya 11 seperti Pak Siswa Pratomo, sehat luar biasa. Kalau ria pelayanan saya bawa terus kemana-mana. Nanti ini ke Purwodadi, undangan yang terkasih dari rumah Bapak Sutrimo yang hari ini juga berulang tahun yang ke-79. Salam Pak Sutrimo, Tuhan memberkati, panjang umur. Kiranya senantiasa hidup nempel dekat dengan Tuhan. Tim PDH dan WPI itu luar biasa, saudara, tapi semua dalam pertolongan Tuhan. Saya bilang, tinggal di dalam kebenaran dan lakukan kebenaran. Semua peredaran darah akan lancar, organ tubuh yang rusak akan diganti yang baru, pertolongannya senantiasa turun hari lepas hari. Amin. Tidak ada yang susah di dalam cinta kebenaran,
Cinta kebenaran tidak bisa membuat hati kita murung, hati kita sedih, hati kita galau, apalagi sampai berputus asa. Karena orang yang cinta akan kebenaran senantiasa akan dipimpin oleh sang kebenaran, pribadi kasih, yaitu Yesus Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu atau taruh di dadamu. Saya akan berdoa. Di season kedua nanti kita akan kembali dalam menyampaikan, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Bagaimana sih tinggal dan hidup di dalam kebenaran, supaya saya dan saudara tetap selalu ada di dalam kasih kuasanya. Makanya biar orang gak heran, orang dikasih, diberkati malah pada bingung. Dia selalu berkata apa saudara? Piye ikingko, piye ikingko. Negatif thinking yang ada, mari kita hapus semua. Kita belajar, Tuhan telah mengorbankan anaknya. Aba Pada mengorbankan anaknya yang tunggal buat saya dan saudara. Mari saya berdoa saudara. Tuhan, pengorbananmu 2000 tahun yang lalu. Aba Pada telah mengorbankan Engkau Yesus Tuhan. Dan Kau diberikan kepada kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Kami mau tinggal di dalam kebenaran. Ajar kami tinggal di dalam kebenaran dan melakukan kebenaran. Di dalam nama Yesus. Biarlah semua saudariku yang streaming malam hari ini. Tuhan, beliau semua adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Beliau adalah pimpinan-pimpinan Tuhan. Semua dalam kasih Tuhan. Beliau adalah partner yang terbaik. Tanpa beliau kasih kuasa Tuhan, tim PDH tidak bisa live sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja. Hamba berdoa buat Ibu Ristiawati, bilur-Mu menyembuhkan. Hamba berdoa buat Bapak Sutrimo, kasih kuasa Tuhan menaungi hidupnya. Di usianya yang sudah cukup lanjut 79 tahun hari ini, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan yang pegang kendali atas hidupnya. Atas seluruh anak cucu menantu dan seluruh keluarga besar. Terpujilah nama-Mu. Engkau juga memberkati kami tim PD hari lepas hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Brajoyo Gusti Yesus lan manut piwulangi ing sadina dina ngrasake sabdane gonde. Ayo kita bernyanyi memuji Dia, haleluya. Sadina dina ngebekti prana kanthi tulus sing ati selawase. Setan ora doyan dari Bu Listi, Tuhan, amin. Tuhan memberkati. God bless you too Bu Listi. Buat seluruh keluarga, haleluya. Suami dan anak-anak Bu Listi diberkati Tuhan kiranya senantiasa. Dumrape. Katakan setan ratoya. Demit ora dulit laloro padha lunga amarga pracaya rejekine teka saben dina bejo dumrape. Haleluya, tumrape sing percaya Gusti Yesus. Tumrape percaya Gusti Yesus. Haleluya, shalom. Kembali nanti pukul 20.00. Kami percaya saudara akan tetap setia bergabung karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang luar biasa.
Tuhan memberkati.